Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035. Adalah. Disitulah saya melihat presiden, wapres, resesi, pemulihan Indonesia, krisis pangan. Itu sampai tahun 2035. Adalah. Mana Sorgawi? Roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan Bapak Yahweh. Jadi sebelum orang banyak ribut tentang doa Allah dan Yahweh, saya itu sejak tahun 93, saya itu kalau doa pribadi menyebutnya apa? Yahweh. Padahal waktu itu orang belum ribut masalah Yahweh, Elohim, Allah. Betul? Saya sejak tahun 93, saya doa pribadi selalu ngomong Yahweh. Karena pada waktu Yesua Hamasiah ketemu saya, dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku, Yahweh. Makanya aku doanya, walaupun orang ngomong apapun, saya doa sendiri. Tapi saya ini tidak mau ribut, ngerti tidak? Karena ribut untuk apa? Tidak ada damai, tidak. Diam aja udah, doa sendiri gitu udah. Itu tahun 93. Nah 97, tunjukkan masa yang akan datang sama Bapak Yahweh. Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035 adalah. Disitulah saya melihat presiden, wapres, resesi, pemulihan Indonesia, krisis pangan. Itu sampai tahun 2035 adalah. Jadi saya mendapat penglihatan itu 97. 9 berapa? 7. Tapi untuk melihat masa depan sampai 2035. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? Berapa puluh tahun. Betul? Tapi waktu itu saya bingung untuk menyampaikan. Pasti tidak dianggap. Tapi waktu di surga dikasih tahu bahwa nanti jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya berkata, dalam kehendak, dalam rencana, dalam prioritas Bapak Yahweh, kuserahkan. Itu aja adalah. Saya mikir tuh satu, gimana jutaan manusia? Karena zaman itu kita ini berpikir, gimana khotbah gedung ke gedung kumpul maksimal berapa sih? Betul? Betul? Sampai saya mati juga belum bisa adalah. Tiba-tiba saya mendapat undangan khotbah. Waktu mendapat undangan khotbah, wah ini Tuhan janji jutaan. Berarti nanti bentar lagi yang datang minimal ribuan. Pertama kali yang datang 2 orang tok saudara. Itu pun 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Udahlah, di situ saya patah semangat. Waktu itu saya bingung gimana jutaan orang akan mendengar. Tidak tahu lewat apa. HP, betul? Langsung 2020 mulai saya sampaikan pesan itu. Bahwa corona bermutasi selama 5 tahun. Puncaknya adalah error. 2025 kasus jadi kasus flu biasa. Sekarang apa? Biasa kan? Betul? Wah, inflasi selama 5 tahun 2022. Ekonomi resesi tahun depan 2025. Itu resesi ekonominya. Tapi saya beritahu, resesi ekonomi ini yang terasa hanya Jakarta. Malang tidak terasa apa-apa. Nah, supaya bertahan dari resesi gimana? Tidak boleh utang bank atau utang KPR. Karena apa? Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. 2014 saya sudah beritahu. Beli emas dan beli dolar. Karena emas akan naik. Dan terjadi. Nah makanya setiap kali saya khotbah di media sosial online, banyak yang mau nunggu. Kenapa nunggu? Ini bakalnya orang ini ngomong apa lagi gitu dah. Habis presiden, ki ngomong apa lagi? Sekarang saya beritahu. Dan pesan itu tersampaikan. Jutaan manusia mendengar. Betul. Sekali mendengarkan saya ngomong di media sosial, di YouTube,
Saya tidak punya akun. Saya tidak punya akun, saudara. Akun Instagram, Facebook saya tidak ada. Orang lain semua yang upload. Yang dengar itu semua berapa? 10 juta lebih. Saudara. Padahal tahun itu saya hanya berpikir, gimana nyampeinnya, betul? Betul? Gak taunya di situ ada rencana Tuhan. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam benteng nama. Dalam nama apa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi saya beritahu. Tahun depan gimana? Saudara tidak perlu khawatir dan takut. Sekalipun resesi ekonomi tahun depan, malang tidak terasa. Yang terasa itu kalau mereka punya utang bank, itu toh. Kenapa? Suku bunga akan naik. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa, saudara? 2026. Dan ingat, 10 tahun ke depan. Ini saya beritahu, ini penting untuk saudara. Ikuti saya semua. 10 tahun ke depan. Apa saudara? 10 tahun ke depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Industri-industri akan dikuasai Cina. Yang berbau metal, IT, metal, IT. Setelah itu, tekstil. Itu akan dikuasai Cina. Termasuk otomotif. Yang bertahan di masa depan, 10 tahun ke depan, itu hanya ada 4. Apa? Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Ini semua, pertanian, perkebunan. Nah, Pak, kalau bisnis Polowijo gimana? Aman. Pertanian dan apa? Perkebunan. Kedua, perikanan, peternakan. Apa saudara? Perikanan apa? Perikanan apa saudara? Perikanan dan peternakan. Dan yang ketiga, kuliner. Aman. Ngomong sebelahnya, aman. Itu 10 tahun. Dan yang keempat, ini 10 tahun ke depan ini. Saya beritahu pada saudara. Bisnis yang berhubungan dengan alam, yaitu toko besi. Pasir, yang berhubungan dengan beton, itu kan tidak impor. Ngambilnya di gunung. Itu aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Jelas? Yang berhubungan dengan apa? Pasir, batu. Kan tidak perlu impor. Aman. Jadi saudara-saudara yang punya toko besi ngomong, terima kasih Tuhan. Aman. Jelas? Dan ini 5 tahun ke depan dari sekarang, catat semua. Kembali ke manual kembali. Ruko-ruko, mal-mal, toko-toko. Kalau sekarang banyak online, betul? Nah, 5 tahun ke depan akan balik ke toko-toko semua, ruko-ruko semua, mal-mal semua. Karena ada titik jenuh 5 tahun ke depan. Kenapa? Misalnya pesennya itu sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Itu akan terjadi 5 tahun ke depan. Ada yang namanya titik apa? Jenuh. Akhirnya apa? Semua kembali ke manual lagi. Ingat saudara, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jelas? Semua akan kembali seperti itu lagi. Mal-mal, toko-toko, restoran, semua. Sekarang kan banyak yang online, betul? Kenapa? Ingat saudara, nanti 5 tahun ke depan dari sekarang itu akan terjadi. Dan tentang pangan, ingat kondisi pangan ini akan sampai tahun 2035. Jadi saudara, saya beritahu untuk berkebun semua itu karena itu. Dan saya percaya jemaat tempat ini dipelihara Bapak Yahweh. Amin. Jadi saya beritahu, ada yang tanya sama saya, Pak, tahun depan gimana resesinya? Aman malang. Termasuk daerah kayak Lumajang, Jember, itu aman semua. Karena apa? Tidak banyak keinginan.
Kalau di Jakarta banyak keinginan, ingin wagyu, ingin steak model ini. Kalau di sini kan enggak, taunya apa? Apel Malang. Jadi saya beritahu, aman. Sudah yang punya toko-toko kelontong, toko besi, ingat saudara, itu aman semua. 5 tahun lagi ke depan, semua balik ke toko-toko kelontong lagi, bukan online. Jelas? Karena ada titik apa? Jenuh di sini, saudara. Nah itu 5 tahun lagi. Nah 10 tahun lagi, ingat saudara, Cina menguasai Indonesia. Yang tidak dikuasai 4 ini. Jelas? Jelas? Ada berapa saudara? Jadi saudara semua, persiapkan dari sekarang generasi selanjutnya. Anak-anakmu atau dirimu yang masih umur 30, 40. Siapkan 4 ini. Jadi, Pak, kalau distribusi Polowijo, toko Polowijo gimana? Aman semua itu, saudara. Karena 4 ini yang tidak bisa dikuasai Cina. Jelas? Dan yang berikutnya yang terakhir apa? Tanah. Karena ada pembatasan hak pemilikan tanah. Jelas, saudara? Properti aman. Jadi sekarang saudara, saya beritahu pada saudara, tahun depan kita masuk apa saudara? Resesi. Ngomong sebelahnya, kita aman semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh melawat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus Kristus sucikan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus bentengi kami. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat kami perintahkan, kami usir keluar. Demi nama Yesus. Dan kami percaya dalam otoritas kuasa dalam nama Yesus melindungi kami semua. Mazmur 9. Yang percaya. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya,
ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mazmur 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lobah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil,
dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mazmur 13. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi,
yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mana Sorgawi.